Chapter 801 Kematian akan datang. Bulan terasa dingin, malam terasa sunyi, dan gunung serta sungai bergelombang. Di bawah sinar bulan, sekelompok dewa kematian berjalan di atas tanah. Pakaian hitam longgar mereka menutupi mereka dengan erat, bahkan kepala mereka tertutup. Mereka terdiam, dan setiap orang dari mereka dipenuhi dengan aura kematian. Kabut dunia bawah naik, dan aura suram menjadi semakin tebal, menenggelamkan mereka dalam kegelapan. Yang Yi mengejar mereka dengan air mata berlinang. Dia baru saja bangun dan sudah membuang sepatunya. Dia mengabaikan penampilannya dan menginjak tanah yang dingin dan keras dengan kaki seputih gioknya sambil bergegas menuju kelompok dewa kematian. Dia ingin menangkap Zhang Lin dan sampai ke dasarnya, tapi sosoknya terlalu cepat dan tidak bisa didekati. Kekuatan guru Tao Yuan saat ini tidak terbayangkan. Setelah 10.000 tahun, tubuhnya sedalam laut, dan aura jahatnya meluap ke langit. Dia setengah iblis dan setengah manusia, dan telah lama menjadi keberadaan yang tak terbayangkan. Zhang Lin, apapun yang terjadi, tidak masalah. Berhentilah, tangis Yang Yi. Ye Fan tidak tahan melihat pemandangan seperti itu. Dia menghela nafas dan berkata, Patriark, jika Anda tidak kembali sekarang, itu mungkin penyesalan terbesar dalam hidup Anda. Kabut suram menutupi wilayah bintang, dan dunia menjadi gelap gulita. Zhang Lin memperlambat langkahnya dan berhenti. Seluruh tubuhnya tertutup pakaian hitam yang longgar. Yang Yi berjalan ke depan dengan air mata berlinang saat dia menatapnya dengan tenang. Zhang Lin perlahan-lahan melepas tudung hitam dan jubah hitamnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut panjang berwarna darah yang panjangnya lebih dari setengah kaki. Bahkan wajahnya pun tertutupi olehnya, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang Yi perlahan-lahan mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan menyentuh wajahnya. Dengan berlinang air mata, dia berkata, tidak peduli kamu menjadi apa, kamu akan selalu menjadi Zhang Lin di masa lalu. Kemanapun kamu pergi, aku akan selalu mengikutimu. Tidak ada banyak waktu yang tersisa. Aku akan menghilang saat fajar. Suara Zhang Lin serak saat dia melanjutkan perjalanannya. Aku akan pergi bersamamu, kata Yang Yi. Tidak. Zhang Lin menggelengkan kepalanya. Kenapa? Aku hanya punya satu malam untuk hidup, kenapa kamu tidak mengizinkan aku mengikutimu? Yang Yi menatapnya dengan air mata berlinang. Ye Fan juga bingung dan melihat ke depan. Kecuali jika kamu ingin hidup selamanya, kamu harus pergi sekarang. Zhang Lin berkata dengan suara serak. Yang Yi menangis, hatinya hancur. Yang Yi meraih tangannya dan meletakkannya di wajahnya. Dia patah hati dan menangis dengan keras. Aku telah mengecewakanmu terlalu banyak. Setelah sekian lama, Zhang Lin akhirnya mengucapkan kata-kata ini sambil gemetar. Dia berdiri di sana sambil menatap langit, tidak membiarkan air matanya jatuh. Angin bertiup, dan kabut dunia bawah memenuhi udara. Mereka berangkat sekali lagi. Sekarang ada seorang wanita cantik berpakaian putih di antara para penuai berpakaian hitam. Zhang Lin juga telah melepaskan pakaian hitamnya dan berubah menjadi monster berambut merah. Mereka berdua berjalan berdampingan. Kabut membumbung tinggi ke langit, mengerikan dan menakutkan, menyapu bersih bintang-bintang dan bulan. Mereka seperti roh yin dari neraka, memegang sabit malaikat maut untuk merenggut nyawa dunia fana. Mereka hanya memiliki satu malam untuk hidup. Saat fajar menyingsing, mereka akan berubah menjadi abu, tidak akan pernah ada lagi. Tidak ada waktu untuk berhenti. Mereka bergerak secepat kilat, dan selama proses ini, Zhang Lin terus-menerus menangkap urat nadi naga. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Setiap naga memiliki panjang ribuan kaki, dan mereka berubah menjadi seberkas cahaya ilahi. Guru Tao Yuan dengan mudah menangkap mereka di tangannya. Menangkap urat naga dan dengan santai mengambil biji esensi ilahi. Betapa menakutkannya adegan ini. Sepanjang jalan, siapa yang tahu berapa banyak naga yang telah ditangkap dari segala arah, dan mereka dengan mudah ditangkap di tangannya seperti serangga. Ye Fan terkejut. Master sumber surga kelima saat ini belum mati selama 10.000 tahun. Seperti yang diharapkan, dia telah menjadi eksistensi yang tak terbayangkan dan tak tertandingi. Dia tidak bisa tidak memikirkan guru Tao Yuan ketiga. Sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan telah terjadi padanya di tahun-tahun terakhirnya, dan dia telah berubah menjadi monster. Dia telah mati di Gua Naga di Pegunungan Qinling, dan pada akhirnya, Azure Tirk harus membunuhnya. Lihat, garis keturunan kita juga bisa membuktikan Dao. Hanya saja jalan ini lebih jauh. Jelas, guru sumber surga kelima membimbingnya. Pada akhirnya, dia menunjukkan sebuah tanda, yang berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki platform abadi Ye Fan.
Inilah yang saya pahami di tahun-tahun terakhir saya, serta apa yang saya pikirkan baru-baru ini. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Saya harap Anda tidak akan mengalami masa tua yang tidak menyenangkan. Yang Yi dan Guru Tao Yuan berjalan berdampingan. Mereka menyaksikan saat dia memetik bintang dan bulan, menahan ki bumi yang dahsyat, dan mengubah arah gunung dan sungai. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka saat mereka melintasi wilayah utara. Mereka akan menyerang lembah para dewa, tempat berkumpulnya klan kekaisaran kuno tertinggi. Mereka pasti akan menghadapi musuh yang tak terbayangkan. Zhang Lin sedang membuat persiapan. Lembah para dewa terletak di tengah-tengah ribuan gunung dan lembah. Awalnya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, tapi hari ini, semua yang berada dalam radius 10.000 li dipenuhi dengan tanaman hijau yang subur. Seorang raja leluhur bagaikan gunung kecil, tidak bergerak saat dia duduk bersila di atas altar abadi. Matanya dipenuhi dengan perubahan waktu, evolusi alam semesta, dan penciptaan langit dan bumi. Dia sangat menakutkan. Di kejauhan, istana-istana kuno terlihat satu demi satu. Ada banyak makhluk purba di sana, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan beberapa klan besar yang menghasilkan kaisar kuno, tetapi mereka masih merupakan klan kerajaan sejati dengan kekuatan untuk menguasai dunia. Raja leluhur, kami sudah menyelidikinya. Dewa perang ras barbar pegunungan selatan adalah leluhur generasi ke-17 mereka. Kekuatan sihirnya benar-benar mengerikan dan tak tertandingi, tapi dia telah berubah menjadi Dao. Selama dia keluar dari asal mula ilahi, dia akan segera menjadi hukum Dao yang agung, kembali ke alam. Makhluk kuno yang tampak jahat dengan 4 kepala dan 8 lengan berlutut di tanah, wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat dan ketulusan. Membunuh jenis ras barbar pegunungan selatan ini tidak akan membutuhkan banyak usaha. Memusnahkan mereka sepenuhnya dalam satu pertempuran dan membasahi bumi selatan dengan darah cukup mudah dilakukan. Makhluk purba lainnya berkata, statusnya sangat tinggi, dan dia duduk di bawah altar. Gunung ungu kemungkinan besar seperti apa yang dikatakan Pangeran Surgawi. Tidak ada kaisar manusia yang hebat yang muncul, dan tidak ada aura kekaisaran yang keluar sama sekali. Itu selalu damai dalam setengah bulan terakhir. Makhluk kuno lain berbicara. Lalu apa yang kita tunggu? Bunuh, bantai ras barbar pegunungan selatan, tangkap tubuh ilahi ras manusia, dan suruh dia berlutut di luar lembah untuk menunggu kematian. Seseorang berkata dengan dingin. Itu benar, kita harus membuat tubuh ilahi ras manusia berlutut di luar lembah. Memenggal kepalanya secara langsung terlalu lunak. Bahkan lebih jauh lagi, ada beberapa makhluk purba yang tidak memiliki kualifikasi untuk berlutut, dan mereka semua setuju. Bunuh, secara alami kita harus membunuh. Kita harus membuat bumi yang besar ini mengalir dengan sungai darah dan membuat semua rencana menjadi tidak berguna. Namun, kita masih harus menunggu dan memastikan bahwa tidak ada yang salah sebelum mengambil tindakan. Keturunan Raja Leluhur berbicara. Mungkin hanya mereka yang berani berbicara saat ini. Lakukan apa yang kamu inginkan. Jika Anda ingin membunuh, bunuh mereka semua. Raja Leluhur berkata dengan dingin. Lusinan pasang sayap terbuka di belakangnya, dan aura iblis yang mengerikan mengalir, menenggelamkan altar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di malam yang sunyi dan dingin di bawah sinar bulan ini, sekelompok dewa kematian turun. Kabut yin berhembus tanpa suara, tapi ada aura pembunuh. Mereka berhenti ketika mereka masih berada dalam jarak yang tak berujung dari lembah para dewa. Ye Fan dan Zhang Lin berjalan keluar, menyuruh mereka menunggu dan tidak bertindak gegabah. Gunung-gunung iblis itu seperti pilar-pilar yang menopang langit, menjulang tinggi dan megah. Di tengah-tengah pegunungan, cahaya spiritual membumbung tinggi ke langit, sangat terang di malam hari. Itulah lembah para dewa. Ini benar-benar tempat yang bagus. Ye Fan menghela nafas. Tempat ini dikelilingi oleh naga raksasa, dan ada banyak urat nadi dewa. Pasti ada biji sumber dewa di bawah tanah. 10.000 tahun yang lalu, saya melangkah ke sini dan menemukan bahwa ada seorang raja kuno yang sedang tidur di bawah tanah, jadi saya tidak bertindak gegabah, kata Zhang Lin. Keduanya berjalan maju berdampingan, menyuntikkan urat nadi naga dan genesis ki yang telah mereka tangkap di sepanjang jalan ke pegunungan, ke puncak khusus. Teknik Guru Tao Yuan sungguh luar biasa, aneh dan misterius sampai ke titik ekstrim. Ribuan naga kecil terbang keluar dari telapak tangannya dengan mengangkat tangannya, dan ketika mereka mendekati tanah, mereka tumbuh tanpa henti. Ye Fan tahu bahwa lembah dewa telah selesai. Belum lagi yang lainnya, hanya teknik genesis yang menakutkan ini saja sudah cukup untuk membakar semuanya.
Sumber ilahi yang tak berujung di bawah tanah, ditambah dengan urat naga yang telah ditangkap, sudah cukup untuk menghancurkan dunia sesuai dengan formasi terlarang dari sumber surga. Itu cukup untuk membakar para orang suci kuno. Hari ini, lembah dewa akan dihapus. Saya, Guru Tao Yuan, akan menekan wilayah utara dan mengembalikan kedamaian kepada umat manusia. Suara Zhang Lin nyaring dan kuat. Setelah pertempuran ini, keterkejutan ras kuno sudah bisa diprediksi. Setelah lembah dewa dimusnahkan, sarang 10.000 naga, bukit ulat sutra ilahi, gunung Phoenix darah, dan tempat-tempat lain pasti akan terguncang. Badai besar yang akan menyapu dunia akan dimulai. Orang seperti apa Guru Tao Yuan itu? Secara khusus, Zhang Lin saat ini, yang setengah manusia dan setengah iblis selama 10.000 tahun, bahkan lebih tak terbayangkan. Belum lagi teknik genesis, kekuatannya saja sudah luar biasa. Pada saat ini, dia dan Ye Fan bekerja sama, dan mereka secara alami diam. Selain Raja Leluhur Lembah Dewa, makhluk hidup kuno lainnya tidak tahu. Dengusan dingin terdengar, dan dua Raja Leluhur di Lembah Dewa terbangun satu demi satu. Mata mereka dingin dan tanpa emosi, dan mereka berubah menjadi 4 berkas cahaya menakutkan yang menembus. Dentang. Guru Tao Yuan menjentikkan jarinya, mengubah 4 berkas cahaya menjadi ketiadaan. Kita bisa melakukannya sekarang, kata Ye Fan dengan suara yang dalam. Boom! Pegunungan itu menyilaukan, dan cahaya ilahi yang tak berujung membumbung tinggi, menembus awan seperti tungku ilahi yang kekal, membakar dengan ganas. Cahaya ilahi menenggelamkan tempat itu, mengubahnya menjadi tanah terlarang yang menakutkan. Formasi kuno terlarang dari sumber surga semuanya diaktifkan, dan semua jenis pola terjalin dan menutupi area tersebut, menutup semua arah. Bunuh! Ye Fan meraung, dan kapak belati terbang keluar dari cangkang suci. Dia menggenggamnya di tangannya, dan ada juga lonceng rusak yang melayang di atas kepalanya. Saat dia melambaikan kapak belati, Dewa Kematian berjubah hitam muncul satu demi satu, mengelilingi lembah para dewa. Mengaum. Guru Tao Yuan sepertinya kerasukan. Rambut merahnya terurai, dan dia sangat menakutkan saat dia menyerang lembah dewa. Lembah dewa sangat terang seperti siang hari. Ye Fan dan Zhang Lin telah menyiapkan formasi sumber surga kuno untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan membakar mereka menjadi abu. Namun, raja-raja leluhur jelas tidak bisa dibunuh begitu saja. Mereka terlalu kuat, dan mereka mungkin akan membangkang. Sebuah raungan yang menakutkan terdengar. Langit sepertinya akan runtuh. Seorang raja leluhur bergegas keluar dan menghadapi Zhang Lin. Ribuan urat naga bumi terbang keluar dari telapak tangan Guru Tao Yuan. Pada awalnya, mereka seperti sinar cahaya kecil, tetapi ketika mereka mekar, mereka menghancurkan dunia. Boom! Ini adalah pola dao surgawi terlarang yang tertulis, dan semuanya meledak setelah terbang keluar. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dibandingkan dengan yang diukir Ouyang Ye di masa lalu. Pada saat yang sama, Zhang Lin meraung dan berubah menjadi iblis dao. Dia bergegas mendekat dan meraih lengan Raja Leluhur. Siapa kalian? Raja Leluhur tidak percaya bahwa dia telah menderita kerugian besar dalam pertukaran pertama. Zhang Lin, bawahan Kaisar Agung Wuxi. Guru Tao Yuan menyerang lagi. Fisik suci umat manusia, Ye Fan. Ye Fan juga meraung. Dia memasuki cangkang suci dan sama sekali tidak takut. Dia meninju ke depan, dan energi darah emas melonjak ke langit. Di dalam lembah dewa, teriakan mengguncang langit. Dewa Kematian telah datang. Di kejauhan, di atas tebing, seorang wanita berjubah putih meniup seruling giok. Dia sangat cantik dan sedih. Chapter 802 Kepahlawanan tetap tidak berkurang. Puluhan ribu gunung berdiri tegak dan megah. Di tengah malam, cahaya lembah para dewa memancar ke langit. Itu gemerlap dan menyilaukan seperti tungku ilahi yang menyala di surga kuno. Pada saat ini, teriakan perang mengguncang langit di dalam lembah. Cahaya pedang dan bayangan pedang dapat dilihat di mana-mana. Ini adalah lagu sedih tentang darah dan kehidupan yang terjalin. Banyak orang menjadi gila karena pembantaian. Siapa yang menyangka bahwa klan kekaisaran kuno akan diserang? Selama ini mereka selalu menguasai dunia, membantai ke segala arah dan menguasai bumi. Tapi sekarang, pada malam yang dingin ini, sekelompok Dewa Kematian turun dari langit dan membantai ke wilayah mereka. Ini di luar dugaan mereka. Puff! Darah menetes di mana-mana. Ini adalah lukisan yang berlumuran darah. Ye Fan mengacungkan tombak di tangannya. Segera, darah berceceran di mana-mana. Sekelompok makhluk kuno terpotong menjadi dua di bagian pinggang dan terlempar lebih dari 10 meter. Sejumlah besar mayat jatuh ke tanah. Tidak ada kata-kata, tidak ada alasan yang jelas untuk dibicarakan.
Hanya ada pertempuran hidup dan mati, menggunakan darah dan tulang untuk melakukan lagu perang berdarah panas. Ah! Guru Tao Yuan generasi kelima meraung ke arah langit seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Pada saat ini, dia sudah menjadi gila karena pembantaian. Rambut panjang berwarna darah di tubuhnya menyebar seperti kerah merah abadi saat dia bertarung melawan raja kuno itu. Pola asal surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Pola-pola itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang menakutkan dan melingkar di sekelilingnya. Mereka meluas ke segala arah, menyebabkan banyak makhluk kuno runtuh. Pada saat ini, lembah para dewa, tanah dewa yang abadi ini, menjadi sumber kekuatannya. Semua jenis energi drakonik dan kekuatan asal seperti sungai yang mengalir ke laut, berkumpul ke arahnya. Boom! Tinju yang mengguncang langit. Kepala rambut merah Zhang Lin seperti air pasang. Mereka menari-nari dengan gila saat dia menyerang raja leluhur kuno ini. Dia sama sekali tidak tampak seperti guru Tao Yuan, tapi lebih seperti seorang santo pertempuran. Lengan raja leluhur kuno yang robek ini telah lama beregenerasi. Lusinan sayap di punggungnya terbuka, dan energi iblis hitam yang tak berujung meluap ke langit saat dia meraung dan bergegas maju. Ini adalah pertarungan antara orang-orang suci. Di antara kepalan tangan dan telapak tangan mereka, jejak-jejak dao yang besar meledak satu demi satu. Mereka berubah menjadi cahaya yang berkobar dan semua jenis suara yang indah terdengar. Setiap serangan mereka mengembangkan asal-usul dao agung, serta misteri pembukaan langit. Ini menjadi pertempuran dao besar yang menakutkan. Seperti pedang surgawi yang memotong kayu busuk, Zhang Lin menyatukan kedua tangannya dan memancarkan pelangi yang cemerlang. Ia membelah jaring tanda dao yang terjalin dan menerkam ke depan. Ini adalah konfrontasi jarak dekat, adegan darah memercik di mana-mana. Sinar dao yang terbang keluar dari tangannya sepertinya telah memotong setengah dari tubuh raja leluhur ini. Beberapa pasang sayap dewa terbelah, jatuh ke bawah. Bulu-bulu dewa beterbangan, berlumuran darah. Meskipun raja leluhur kuno ini terluka, dia memang sangat kuat. Sepasang cakar yang sangat besar merobek cahaya dao dan dengan ganas menusuk ke bahu Zhang Lin dan hampir merobek lengannya. Darah yang membusuk melonjak dan melepaskan cahaya aneh. Cakar iblis raja leluhur kuno yang menakutkan itu hampir berkarat dan dengan cepat mundur. Ini adalah pertempuran antara hidup dan mati, sebuah lagu pertempuran kehidupan. Itu ditafsirkan melalui darah dan tulang, menggunakan tubuh untuk bertarung, menggunakan hukum dao untuk berbenturan. Untuk bisa menjadi raja leluhur lembah dewa, dia secara alami tidak akan menjadi orang yang jinak. Ketika dia benar-benar menjadi gila, akan sulit untuk menemukan siapapun di dunia ini yang bisa menekannya. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan melawan Zhang Lin, dan ini adalah sesuatu yang sulit diterima. Dia tidak percaya bahwa ini adalah bawahan Wu Xi. Bagaimana mungkin Raja Manusia terkutuk itu bisa bertahan sampai sekarang? Dentang. Hembusan angin dingin menghantam. Ye Fan memegang tombak surgawi hitam dan bergegas mendekat lagi. Dia menebas seperti kilatan petir hitam, menghancurkan semua penghalang. Pop. Raja leluhur ini membuka mulutnya dan meludahkan sekuntum bunga dao dengan 7 kelopak. Setiap kelopak bunga itu mempesona dan indah, tembus cahaya dan gemerlap, menghalangi tombak pertempuran hitam. Hong! Tombak pertempuran di tangan kiri Ye Fan membacok ke bawah. Tinju kanannya seperti kepala naga di dalam lautan emas yang tak terbatas. Itu keluar dari laut, membawa energi darah emas yang meluap dari surga saat menghantam ke arah kepala raja leluhur ini. Dong! Sebuah suara teredam terdengar. Lembah para dewa berguncang dengan intens. Jika bukan karena pola formasi bawaan, itu pasti sudah lama runtuh. Ini adalah konfrontasi kekuatan fisik. Cakar raja leluhur yang berkedip-kedip dengan pola dao mengalir dengan darah, dan kemudian mulai rusak. Daging dan darah terkelupas terlebih dahulu, dan kemudian tulang-tulangnya retak. Pada akhirnya, cakar raja leluhur ini tidak bisa menghentikan energi darah emas yang seperti lautan. Itu meledak, dan fragmen tulang putih dan darah merah terang terbang ke udara. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Ye Fan mundur. Dia tidak memiliki pemahaman tentang hukum ilahi orang suci, dia juga tidak memiliki tingkat kekuatan magis seperti itu. Cahaya dao kuno dan hukum ilahi ini tidak ada bandingannya dan berakibat fatal baginya. Dia bergegas ke sisi lain dan menyapu dengan tombak besi di tangannya. Siapa yang bisa menghentikan cangkang daging dari seorang santo? Hanya satu sapuan yang diperlukan. Harta sihir, pedang terbang, dan teknik rahasia semuanya tidak berguna. Dia membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Darah menetes di mana-mana, patah tulang beterbangan di mana-mana, dan daging serta darah berceceran di mana-mana.
Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Guru Tao Yuan generasi kelima bertarung melawan Raja Leluhur kuno ini lagi. Dia berada di atas angin, dan dari waktu ke waktu, segumpal darah iblis akan mengalir keluar, membuat bumi menjadi merah. Ah! Zhang Lin menjadi gila. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Saat matahari terbit, dia akan berubah menjadi abu dan tidak akan pernah ada lagi. Hong! Lembah dewa dan pegunungan di segala arah diwarnai dengan energi yang dahsyat. Semua pola kuno asal surga muncul, menjadi seterang siang hari. Pola-pola itu terjalin, menutupi langit. Seolah-olah dia menerima bantuan dari langit. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi rambut merah dan ekspresinya menyeramkan, ada aura dewa yang mengalir di sekelilingnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Peng! 6 segel untuk dewa. Tidak ada sumber ilahi atau kulit batu. Dia menggunakan tangannya untuk membentuk jenis misteri yang mendalam ini, menggabungkannya dengan Dao. Cahaya kabur meletus dan menyapu keluar. Semua hukum Dao Raja Leluhur kuno dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya disegel dan mengalir ke belakang, menyebabkan dia menderita serangan balik. Dia berteriak keras dan terbang mundur. Peng! Guru Tao Yuan generasi kelima berjalan dan menendang dari udara. Raja Leluhur ini hampir ditendang berkeping-keping dan terlempar tinggi ke udara. Darah mengalir terus-menerus, dan lebih dari 10 tulangnya hancur. Di bawah bulan malam yang dingin, di tebing yang jauh, seorang wanita cantik berpakaian putih memainkan seruling. Nada-nadanya tidak jelas seperti isak tangis, sedih namun indah. Matanya berkaca-kaca saat ia memainkan lagu surgawi. Hatinya terasa seolah-olah diputar oleh pisau dan hati serta ususnya terkoyak. Dia melihat dengan linglung. Suara samar seruling merobek langit malam yang dingin dan bertahan di seluruh medan perang. Seolah-olah dia menangis dan mengeluh. Dalam keadaan linglung, dia seperti melihat Zhang Lin yang heroik dan mengesankan dari 10.000 tahun yang lalu. Pada hari dia menjadi Guru Tao Yuan, semua tanah suci datang untuk memberi selamat kepadanya. Pertaruhan besar di kota suci, pertempuran besar di tambang kuno, langit diatur di wilayah terlarang, dan dia bertempur sendirian melawan musuh dari segala penjuru. Dia heroik dan pantang menyerah, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tak tertandingi. Dalam sekejap mata, semuanya menjadi kosong. Sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan terjadi pada seorang jenius dari sebuah generasi di tahun-tahun terakhirnya, dan dia tidak lagi heroik dan heroik. Sekarang, dia sudah tua dan tidak beruntung, setengah iblis dan setengah manusia. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu merah, tetapi darahnya yang pantang menyerah masih ada. Dia akan menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya untuk menekan lembah dewa dan mengembalikan kedamaian kepada umat manusia. Dalam pertempuran terakhir, dia akan menghilang bersama angin. Ini adalah kehidupan Guru Tao Yuan. Mata Yang Yi kabur oleh air mata. Suling giok ditempatkan secara horizontal di mulutnya, dan isak tangisnya yang sedih berubah menjadi sebuah lagu. Lagu itu bergema di langit malam dan melayang ke kejauhan. Zhang Lincheng meraung dengan gila. Rambutnya yang berwarna darah menari-nari. Meskipun dia tidak seheroik dan mengesankan seperti sebelumnya, sekarang hanya jelek, semangat kepahlawanannya masih tak tertandingi. Ketika teknik ilahi asal surgawi memasuki tangannya, tidak hanya itu adalah teknik pemecah batu yang mencari sumber, itu juga merupakan metode suci yang ofensif. Dia bertarung dalam pertempuran hebat melawan Raja Kuno, menekannya dengan kekuatan absolut. Ada pola di mana-mana di lembah yang terjalin dan bersinar cemerlang. Dia menjadi dewa yang abadi di pusatnya. Serangannya seperti kilat, menyambar setengah dari tubuh Raja Leluhur Kuno, hampir menghancurkannya berkeping-keping. Hong! Raja Leluhur Kuno ini meraung. Semua sayap di punggungnya bergetar, menghasilkan riak satu demi satu. Suara Dao yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah ada pasukan yang luar biasa berderap. Dia melepaskan api yang sebenarnya. Dia selalu ditekan, dan ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dia mengalami hal seperti itu. Dia mulai membalas dengan ganas. Peng! Zhang Lin membalikkan tangannya. Garis-garis cahaya tersebar dari celah di antara jari-jarinya. Dia turun seperti dewa. Tangan kanannya menekan ke bawah, dan pola Dao asal surgawi muncul. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sayap ilahi di punggungnya hancur, dan bulu-bulunya berlumuran darah saat mereka melayang di udara. Hong! Tiba-tiba, bumi yang besar itu runtuh. Raja kuno lainnya akhirnya mengambil tindakan, bergegas keluar dari urat nadi bumi. Dia memiliki kekuatan yang menentang dunia, dan sebuah dunia muncul di telapak tangannya. Kekacauan dan guntur bergemuruh di dalam, membelah langit dan bumi, menghancurkan segalanya.
Dia ingin membunuh guru Tao Yuan. Ini adalah raja kuno yang bahkan lebih kuat yang memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya. Itu membuat ekspresi Zhang Lin dan Ye Fan berubah. Ini adalah seorang raja kuno yang sudah tua dengan sosok yang bungkuk. Rambut ungunya tersebar ke bawah, dan di belakangnya ada 49 pasang sayap dewa. Ada lebih dari 100 cincin ilahi yang mengelilinginya. Dia kurus kering, tapi semangatnya sangat kuat dan hangat. Suaranya bergema seperti lonceng perunggu saat dia berkata, "Kamu datang dari Gunung Ungu. Apakah Anda Zhang Lin di bawah Wuxi?" "Benar. Zhang Lin dari Wuxi dengan sungguh-sungguh telah mematuhi keputusan Kaisar Agung. Hari ini, saya akan menekan lembah para dewa dan mengembalikan kedamaian kepada umat manusia." Suara Zhang Lin bergema di udara. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Ye Fan, "Waktu sangat berharga. Bunuh mereka semua." Ye Fan mengangguk. Dengan lambaian tombak perang di tangannya, malaikat maut muncul dari segala arah. Mereka adalah bawahan Kaisar Surgawi Abadi, dan setiap cangkang daging mereka menakutkan. Mereka merobek semua rintangan dan membunuh semua musuh. Sejak zaman kuno, ini adalah pertama kalinya umat manusia menginvasi lembah dewa. Namun, tidak ada satupun dari kalian yang akan kembali. Mari kita lihat bagaimana Anda akan membunuh semua orang. Raja kuno yang muncul kemudian mengeluarkan raungan keras. Suara nyaring dari Dao Surgawi terdengar, dan 49 pasang sayap ilahi melepaskan karakter kuno satu demi satu, menekan semua arah. "Mengapa saya tidak bisa membunuh mereka?" Zhang Lin menjawab. Tangannya perlahan bergerak saat dia berkata, "Hari ini, aku akan membunuh raja kuno lain di depanmu." Ah! Tiba-tiba, raja kuno yang terluka itu berteriak. Dia seperti boneka yang dikendalikan oleh seseorang, dan dia melayang tak terkendali di langit. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune ilahi asal surga yang dengan cepat pecah. Genesis Heaven Masters telah menyuntikkan Genesis Ki ke dalam tubuhnya selama pertempuran sebelumnya untuk menyiapkan rune Divine asal surga. Ah! Zhang Lin melepaskan seni kejadian tertinggi, dan seolah-olah dia menggunakan pisau untuk memotong batu kejadian, dia dengan lembut menebas udara. Darah muncrat dari tubuh raja kuno saat dia hancur. Ini adalah seni rahasia asal yang tak tertandingi. Itu telah menanamkan tanda Dao asal pada tubuh lawan selama pertempuran. Sekarang setelah diaktifkan, itu seperti memotong batu busuk. Ah! Dengan jeritan terakhir, tubuh raja kuno itu hancur berkeping-keping. Ye Fan mengikuti dari dekat. Ki pertempuran emas melonjak di sekeliling tubuhnya, menenggelamkan seluruh lembah dewa. Dengan sebuah pukulan, dia menghancurkan kepala yang terbang itu berkeping-keping. Di tebing yang jauh, Yang Yi tidak bisa menahan tangis. Melihat semangat kepahlawanan Zhang Lingxiong seperti sebelumnya, dia merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk hatinya. Mengapa dia hanya memiliki satu malam untuk hidup? Aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Dia terisak. Suara seruling itu awalnya terdengar seperti isak tangisnya, tapi tiba-tiba menjadi bernada tinggi. Mati di medan perang, mengubur tulang-tulang dalam cahaya pedang adalah tujuan akhir para pahlawan. Akan selalu ada waktu ketika tirai itu akan roboh. Dia memainkan lagu pertempuran, menangis saat mengucapkan selamat tinggal. Chapter 803 Fajar yang cemerlang dan abadi. Di dalam lembah ilahi, darah raja-raja kuno memercik keluar. Tangisan menyedihkan terdengar di mana-mana. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan darah menguap. Tubuh yang rusak ini memiliki sifat iblis yang menakutkan. Setiap tetes darah tampaknya memiliki sejenis kekuatan abadi yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Ini adalah orang suci. Tubuh mereka mengandung lautan esensi spiritual, sedikit daging acak yang cukup untuk membunuh sosok setingkat dewa suci. Itu menakutkan tak terkira. Teknik Dao Surgawi asal Zhang Lin tak tertandingi. Itu menghancurkan tubuh orang suci seperti memotong batu, tegas dan kuat, bersih dan efisien. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Semua makhluk purba tertegun. Pada saat ini, bahkan kepala raja kuno dihancurkan menjadi bubur oleh tubuh suci umat manusia. Bagi mereka, ini sangat mengejutkan dan menakutkan, tak terbayangkan. Sejak zaman kuno, ini adalah pertama kalinya manusia berani menyerang, apalagi dengan sangat kuat. Bahkan raja kuno dihancurkan berkeping-keping, membuat banyak makhluk kuno menggigil ketakutan. Dalam kehampaan, di dalam daging yang hancur itu, seberkas cahaya yang gemilang meletus. Cahaya pelangi yang menyilaukan keluar dari daging yang hancur. Aku tahu kau akan memiliki jurus ini. Ye Fan dalam hati mengejek. Dia sebelumnya telah bertarung dalam pertempuran hebat melawan Zitiandu, jadi dia tahu bahwa ras ini memiliki teknik kuno yang aneh.
Mengapa ras ini menamai tempat tinggal mereka lembah ilahi? Itu bukan tanpa alasan. Apa yang mereka kembangkan terutama adalah roh ilahi, daging hanyalah stasiun relay. Lembah ilahi pada akhirnya mengembangkan roh primordial, memurnikan roh ilahi sendiri. Ketika seseorang mencapai alam kultivasi tertinggi, mereka akan meninggalkan daging. Sebagai raja kuno yang kuat, kultivasinya pasti mencapai ketinggian yang mengerikan. Roh primordialnya sangat kuat di luar imajinasi, benar-benar mampu meninggalkan cangkang daging. Ye Fan memiliki rencananya sendiri, sudah lama mengetahui semua ini. Dia secara alami tidak merasakan sedikit pun rasa takut saat dia bergegas maju. Manusia bodoh, di depan roh ilahi, jadi bagaimana jika Anda memiliki cangkang suci yang paling kokoh? Bagiku, itu hanya sebuah tubuh, hanya sebuah stasiun relay, hanya sebuah tempat untuk berhenti sejenak. Sekarang, saya akan mengambilnya dan menggunakannya untuk saya. Hamparan cahaya yang berkobar muncul. Seorang raja leluhur kuno yang baru berdiri di kehampaan, bergegas keluar dari daging yang hancur dan melemparkan dirinya ke depan. Dia terlihat seperti terpancar dari cahaya, tidak mungkin untuk melihat langsung. Seluruh dunia bergemuruh. Segala macam pola dao surgawi muncul. Yang abadi, yang kuno, semuanya tampak seperti akan hancur. Ini adalah teknik terlarang yang paling kuat dari lembah keilahian. Seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia fana, dan menghususkan diri dalam menghancurkan roh primordial dan merebut tubuh manusia. Itu adalah teknik rahasia menakutkan yang menghancurkan fondasi seseorang. Bas. Ye Fan merentangkan tangannya dan berinisiatif untuk menyambutnya. Seolah-olah dia membuka pintu untuk seorang pencuri. Dia tidak menolak sama sekali dan membiarkan cahaya roh abadi itu terbang. Apa? Dia berani begitu sombong? Apa dia sedang merayu kematian? Bahkan jika itu adalah cangkang suci, lalu kenapa? Itu setara dengan stasiun relay untuk raja leluhur klan kita. Apakah dia berani membuka pintu dan menghadapi serangan itu? Banyak makhluk purba tertawa dingin. Baru saja, mereka sangat menderita, dan sekarang, mereka akhirnya melihat adegan di mana situasi pertempuran akan terbalik. Namun, raja leluhur kuno itu sangat luar biasa. Ketika dia melihat adegan ini, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik dan ingin mundur, menarik serangannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Tubuh Ye Fan seperti jurang maut. Ini terutama berlaku untuk area di mana platform abadinya berada. Itu sangat dalam dan telah berubah menjadi jurang maut, menelan roh leluhur raja leluhur. Ah, tidak. Dia berteriak ketakutan seolah-olah dia telah menemukan hal yang paling menakutkan. Dia merasa seolah-olah dia menghadapi kaisar kuno dari era kuno, dan nyalinya hampir pecah. Dia hanya pernah mengalami perasaan seperti itu sekali dalam hidupnya, dan itu terjadi pada fase terakhir era kuno. Ketika dia pergi untuk mencari audiensi dengan kaisar pertempuran Sein, dia merasakan kekuatan surgawi tertinggi dan tidak bisa tidak tenggelam ke dalamnya. Dia berlutut di sana, tidak berani bergerak sama sekali. Dan sekarang, ketika dia memasuki jurang, dia memiliki pengalaman yang sama. Dia berteriak ketakutan dan akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Dia pasti telah bergegas ke dalam senjata kaisar kuno. Atau lebih tepatnya, memasuki senjata kaisar tertinggi kaisar manusia agung seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mendekati kematian. Terbukti, kaisar suci dari ras manusia telah menggali jebakan dan menunggunya untuk menggunakan teknik kuno ini untuk merebut tubuh daunnya. Ini adalah pukulan yang fatal. Ah, jeritan terakhir yang menyedihkan terdengar. Bagian tengah alis Ye Fan bersinar dengan cahaya hitam saat semuanya kembali normal. Bahkan tidak ada satu riak pun yang terlihat. Ini adalah raja leluhur primordial, namun dia diam-diam dilahap oleh seseorang, berubah menjadi debu, tidak ada lagi. Bahkan tidak ada percikan air. Guci iblis pemakan surga adalah senjata kaisar kuno. Jangankan raja leluhur, itu bahkan bisa melahap matahari, bulan, dan bintang. Bergegas masuk secara alami adalah jalan kematian. Auman. Di samping, raja leluhur primordial yang bahkan lebih kuat meraung. Ki iblis yang melonjak menyembur ke atas, memusnahkan bulan dan bintang-bintang di langit. Dia menginjak tanah dengan satu langkah dan bergegas mendekat. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya saat Ki jahat menjulang tinggi ke langit. Di matanya, gunung dan sungai runtuh, matahari dan bulan tenggelam, tampak sangat menakutkan. Ini adalah jejak dari Dao Agung. Dia menggunakan kekuatan magis tertinggi untuk menebas roh primordial Ye Fan, ingin membelah platform abadinya. Ding! Zhang Lin bergerak. Dengan jentikan ringan jarinya, rune asal surgawi yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, mengubah seluruh lembah dewa menjadi altar pengorbanan.
Cahaya ilahi bersinar seperti api. Mereka akan mengorbankan semua makhluk hidup di lembah sebagai korban yang hidup. Pada saat yang sama, Zhang Lin menggunakan formasi asal terlarang tertinggi ini untuk memblokir Raja Kuno, lalu dia dengan tenang bergegas. Mata Raja Kuno berkedip-kedip, dipenuhi dengan perubahan waktu. Kekuatan reinkarnasi meledak saat dia meraung, kesengsaraan Dao Samsara. Ini melibatkan Dao, kesengsaraan, dan Dao. Keduanya bergantian, berubah menjadi siklus reinkarnasi, menghancurkan pengekangan ruang dan memutuskan karma waktu. Di dalamnya terkandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Menghadapi hukum ilahi ini, Guru Tao Yuan generasi kelima menampilkan basis kultivasi yang dapat memandang rendah dunia. Raja Kejadian menutupi tubuhnya, menyatu dengan langit dan bumi. Kakinya menginjak bumi yang tak terbatas, dan tangannya mengangkat langit. Seluruh tubuhnya bersinar, seperti dewa yang abadi. Esensi surgawi dan ki duniawi mengalir deras dari segala arah, dan jejak Dao Agung berubah menjadi sungai ilahi yang terjalin dalam kehampaan. 10.000 gunung bergerak, urat nadi bumi yang tak terhitung jumlahnya dihidupkan kembali, langit bersenandung, dan cahaya misterius turun. Semua ini digunakan oleh Guru Tao Yuan seorang diri. Setiap gerakan yang dilakukannya mewakili kehendak langit dan bumi. Boom! Dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan menekan ke depan. Seolah-olah dunia ini runtuh, dan Raja Kuno itu langsung tertekan, batuk darah dalam jumlah besar saat tulang-tulangnya hancur. Raja Kuno ini kurus kering dan sangat kuat. Tapi pada saat ini, dia batuk darah dalam jumlah besar, menderita luka Dao yang parah. Segudang hal melayang di matanya, dan setelah itu, semuanya runtuh. Dia menjadi lebih menakutkan. Ye Fan hendak menggunakan toples jahat pemakan langit saat itu juga, tapi dihentikan oleh Zhang Lin, yang memperingatkannya secara rahasia, buatlah orang-orang berpikir bahwa Anda telah berada di bawah dekrit Kaisar Agung Wuxi untuk menekan lembah keagungan dan mengintimidasi banyak ras. Jangan gunakan toples jahat pemakan langit dengan sembarangan, atau akan sulit untuk menghapus aura Kaisar Agung kejam. Bunuh. Pada saat ini, tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Dia hanya bisa menggunakan hidupnya untuk menggubah lagu perang dan bertarung sampai akhir. Ada lonceng yang rusak di atas kepala Ye Fan, dan dia memegang tombak hitam di tangannya. Dia melakukan pembunuhan di lembah keilahian seolah-olah dia tak terkalahkan. Puff! Tombak itu menyapu area yang luas. Cahaya hitam berkelebat, dan 6 atau 7 kepala berlumuran darah terbang. Wajah mereka dipenuhi dengan keengganan dan ketakutan, dan mayat-mayat tanpa kepala itu jatuh ke dalam genangan darah. Puff! Ye Fan membantai ke segala arah. Tombak itu menancap seolah-olah sedang memotong rumput. Makhluk-makhluk purba diiris di bagian pinggang satu demi satu. Darah mewarnai tanah menjadi merah, dan mayat-mayat menutupi jalan di depan. Kemanapun dia pergi, sulit bagi siapapun untuk melawannya. Dia bertempur ke segala arah sendirian. Darah mengalir deras, membentuk sungai-sungai kecil. Ada mayat di mana-mana di bawah kakinya. Sementara itu, para dewa kematian itu juga sangat menakutkan. Alasan utamanya adalah karena daging mereka terlalu kokoh, tidak lebih lemah dari cangkang dewa. Itu karena mereka adalah mantan bawahan Kaisar Surgawi Abadi, sekelompok jenderal dewa. Bahkan setelah tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, mereka masih tak tertandingi. Semua jenis senjata dan harta karun kuno dihantam. Ketika mereka mendarat di tubuh mereka, sulit bagi mereka untuk meninggalkan goresan sekalipun. Mereka sangat menakutkan. Mereka seperti banjir baja yang tidak bisa dihentikan sama sekali. Satu orang saja sudah cukup untuk menghentikan pasukan yang luar biasa, menyapu semua yang menghalangi mereka. Sejak zaman kuno, ras Raja Kuno selalu berada di tempat yang tinggi di atas, menghadap ke dunia. Kapan mereka pernah diserang seperti ini sebelumnya? Sekarang, mereka bertempur hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Para hantu menangis dan para dewa melolong, dan lembah keilahian hampir menjadi lembah hantu. Ada mayat di mana-mana, dan angin busuk serta hujan darah tak ada habisnya. Di sisi lain, Zhang Lin mengeluarkan raungan panjang. Darah kebanggaan masih ada, dan pertempuran mendidih. Dia dengan paksa menekan Raja Leluhur kuno dan hendak membunuhnya. Raja Leluhur ini menunjukkan serangannya yang paling kuat. 49 pasang sayap dewa bergerak, dan suara nyaring dari Dao yang agung terdengar tanpa henti. Seorang dewa abadi muncul di belakangnya. Cahaya yang menyilaukan melonjak, dan cincin ilahi muncul satu demi satu, berputar di sekelilingnya. Sayap-sayap dewa mengepak, dan dewa itu bergerak serempak dengannya, menyerang ke depan bersama-sama. Itu melewati tanah kosong besar alam semesta dan memadatkan langit dan bumi menjadi hitam dan kuning.
Penciptaan langit dan bumi, awal dari Dao, dan hukum para dewa semuanya diretas. Puls pengaturan penguncian langit dan bumi. Zhang Lin masih menggunakan teknik kuno Origin Heavenly Book saat menghadapi teknik luar biasa dari Raja Leluhur kuno. Garis demi garis cahaya ilahi mengalir dari celah-celah jari-jarinya seperti sutra dan untayan. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya lembut yang menembus setiap celah. Mereka menembus kehampaan dan terjerat ke depan. Ini adalah teknik urat naga penstabil gunung, dan juga bisa mengikat matahari, bulan, dan bintang-bintang, mengubah langit dan bumi. Sekarang, itu menjadi hukum ilahi yang mematikan. Sayap ilahi Raja Leluhur kuno terikat, dan dewa yang muncul di belakangnya terkunci. Seolah-olah tubuhnya terperangkap di api penyucian, terkunci di tempatnya. Ah! Teriakan yang menyedihkan terdengar di langit malam. Tubuhnya terkoyak, seolah-olah ada rantai ilahi yang mengikatnya, menyebabkan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Zhang Lin sepertinya sudah menyatu dengan Dao. Dengan satu putaran tangannya, cahaya ilahi yang tak berujung turun. Dao besar bergemuruh saat turun. Itu sangat menakutkan tak tertandingi. Raja leluhur ini dihancurkan oleh rantai ilahi Dao surgawi. Roh primordialnya terbang keluar, ingin merebut tubuh Dao, tapi itu hancur berkeping-keping oleh suara Dao yang bergemuruh. Peng! Namun, pada saat yang sama, Guru Tao Yuan juga menderita luka serius, hampir terbelah dua. Seorang raja leluhur kuno yang sudah tidak bisa dikenali muncul, merobek separuh bagian tubuhnya yang tersisa. Raja leluhur terakhir lembah ilahi muncul. Dia selalu tertidur, dan baru sekarang dia bangun, menerobos asal mula dewa. Dia tidak memiliki rambut, dan kulitnya keriput. Jelas bahwa umurnya sudah hampir berakhir, dan dia seperti lampu yang telah padam. Namun, dia masih sangat kuat dan menakutkan secara ekstrim. Seluruh tubuh Zhang Lin berlumuran darah, dan rambut berwarna darah di tubuhnya diwarnai merah. Namun, dia masih tenang dan tidak menghubungkan separuh tubuhnya yang lain, dengan tenang menghadap ke depan. Zhang Lin. Di tebing, wajah Yang Yi berlinang air mata. Guru Tao Yuan, yang tidak lagi heroik, masih pantang menyerah seperti sebelumnya. Guru leluhur. Ye Fan berjalan ke depan, ingin mengambil tindakan. Zhang Lin menghentikannya dan berkata, 81 panji-panji besar dapat menghancurkan langit dan bumi sekali. Kapan menggunakannya terserah Anda. Namun, setelah dibawa keluar, mereka akan runtuh, dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan tenang menghadapi Raja Leluhur paling kuno di depannya. Malam hampir berakhir. Bulan perak terbenam di barat, dan tidak ada banyak waktu tersisa. Zhang Lin melihat ke langit, lalu ke bumi. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan kemudian dia berbalik untuk melihat tebing di kejauhan. Ada sosok yang indah di sana. Fajar semakin mendekat, dan tidak ada banyak waktu yang tersisa. Dia akan segera menghilang. Zhang Lin. Yang Yi menangis dan bergegas mendekat tanpa peduli. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Zhang Lin, membiarkan darah menodai gaun putihnya. Dia memeluknya erat-erat dan tidak ingin melepaskannya, takut dia akan menghilang dalam sekejap. Berjanjilah padaku, hiduplah dengan baik. Zhang Lin menepuk punggungnya dan perlahan-lahan menghapus air mata di wajahnya. Pada saat ini, Raja leluhur terkuat dari lembah ilahi akhirnya menyerang lagi. Dao besar menekan langit dan menghancurkan segalanya. Selama berabad-abad, satu mimpi menghancurkan Dao. Pada saat yang sama, Zhang Lin berteriak. Tubuhnya berubah menjadi cahaya abadi. Tidak ada suara, tidak ada riak, dan itu tak terbatas dan sangat damai. Dao ini menebas seluruh lembah ilahi. Raja leluhur menanggung beban itu dan dengan cepat menguap. Kemudian, makhluk-makhluk lain di lembah itu runtuh satu demi satu, berubah menjadi cahaya abadi ini. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Faksi Guru Tao Yuan akan memusnahkan lembah ilahi, menekan utara, dan mengembalikan kedamaian kepada umat manusia. Kata-kata Zhang Lin nyaring, seperti dering pedang. Akhirnya, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menghapus tetes air mata terakhir di wajah Yang Yi. Zhang Lin. Yang Yi memeluknya erat-erat, takut kehilangan dia. Sinar fajar menerobos dan merobek langit. Dia tersenyum cemerlang, seperti di masa mudanya, penuh percaya diri dan gaya yang luar biasa. Dewi Danau Giok Yang Yi tertegun. Dia patah hati dan air mata mengalir di pipinya. Dia ingin memeluknya. Namun, semuanya sia-sia. Sosok muda yang mengesankan ini berubah menjadi pasir di antara jari-jarinya, menjadi serpihan-serpihan cahaya yang perlahan-lahan menetes ke bawah dan perlahan-lahan menghilang. Tidak, Zhang Lin. Kembalilah. Yang Yi menangis. Air matanya mengalir di pipinya.
Dia ingin berpegangan pada sinar cahaya terakhir, tapi dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Pecahan-pecahan cahaya mengalir terus-menerus, merembes melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Sosok yang mengesankan itu menjadi kabur dan menghilang. Master Surga Genesis generasi kelima, yang memiliki keanggunan yang tak tertandingi, telah meninggalkan dunia. Itu sulit untuk dilupakan. Dia telah membunuh jalan keluar dari kegelapan dan mengembalikan kedamaian kepada umat manusia. Pada akhirnya, dia bertransformasi menjadi Dao di pagi hari, berubah menjadi sinar cahaya yang abadi. Guru Tao Yuan generasi kelima telah menyelesaikan misinya dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia pergi begitu saja, meninggalkan kesedihan yang tak berkesudahan. Pagi ini, akan selamanya mengingat pencapaiannya, semua yang telah dia lakukan. Chapter 804 Kekacauan di Wilayah Utara. Cahaya fajar yang gemilang itu abadi. Tubuh Zhang Lin berubah menjadi serpihan-serpihan cahaya yang tersebar bersama angin, lenyap selamanya. Pecahan-pecahan cahaya itu terus mengalir, tidak dapat dihentikan apapun yang terjadi. Hati Yang Yi terkoyak, air matanya jatuh seperti hujan saat dia meratap. Seluruh dunia dipenuhi dengan tangisan kesedihannya. Ini adalah pagi yang menyedihkan yang akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, kenangan yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka. Ye Fan merasakan gelombang asam di dalam hatinya. Guru Tao Yuan generasi kelima telah meninggal begitu saja. Kejatuhan seorang pahlawan seperti sebuah lagu sedih, membuat orang merasa sangat sedih. Ini adalah tujuan akhir Zhang Lin. Senyum berseri itu, sikap tertinggi itu, siluet keemasan yang hancur di bawah sinar pertama fajar, menjadi abadi, menjadi pemandangan abadi yang akan tercetak di hati orang-orang di masa depan. Zhang Lin, aku tidak ingin kau pergi. Selama kamu bisa hidup kembali, aku rela tenggelam ke dalam neraka selama-lamanya untuk mendoakanmu. Yang Yi meratap putus asa. Dia berlutut di tanah tanpa daya dan menggunakan ujung jarinya untuk menyentuh tanah tempat Zhang Lin berdiri. Dia menggunakan jubah putih bersihnya untuk mengumpulkan tanah osmium. Dia gemetar, menangis, dan terisak saat dia berlutut di sana, membenamkan kepalanya di tanah, tidak pernah ingin bangun lagi. Sinar pertama fajar menyinari lembah para dewa. Malaikat maut berubah menjadi abu satu demi satu, hanya menyisakan potongan-potongan jubah hitam longgar yang melayang ke tanah. Pada saat ini, semuanya berakhir. Tim tempur yang tak terkalahkan dari Gunung Valet telah berubah menjadi debu, tidak ada lagi. Lembah dewa telah dimusnahkan. Bang! Ye Fan bertindak secepat kilat, mengetuk bagian tengah alis Yang Yi, menstabilkan fondasi abadi yang runtuh. Di dahinya yang putih, jejak merah mengalir turun. Mata Yang Yi meredup saat dia bergumam, kamu sudah pergi, apa gunanya aku hidup? Dia tidak ingin hidup sendirian di dunia ini. Dia hanya ingin mati, mengakhiri hidup ini dan mengikuti Zhang Lin. Satu-satunya harapan leluhur Zhang Lin adalah agar kamu hidup dengan baik, Ye Fan berbicara dengan suara ringan. Yang Yi dipenuhi dengan kesedihan, air matanya jatuh seperti hujan. Dia memeluk tanah dan membelai tanah itu, meletakkannya di dadanya sebelum menekannya ke wajahnya, seolah-olah dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia terisak sedih, air matanya mengaburkan matanya saat dia memikirkan masa lalu. Zhang Lin, di sisi lain, adalah seorang yang heroik dan mengesankan. Dia telah menguasai teknik kejadian yang tak tertandingi dan memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi. Dia berdiri dengan bangga di dunia, penuh semangat dan percaya diri. 10.000 tahun yang lalu, pendeta wanita Danau Giok dan Zhang Lin adalah pasangan yang sempurna. Yang satu adalah kecantikan surgawi yang tak tertandingi, sementara yang lain adalah pusat perhatian. Namun, karena berbagai alasan, keduanya saling merindukan satu sama lain pada akhirnya. Yang Yi merasa sedih. Kemudian, Zhang Lin menikah dan memiliki anak. Bertahun-tahun kemudian, dia menjadi pelindung Danau Giok, melindunginya dalam keheningan. Di paruh kedua kehidupan mereka, mereka hanya bisa menjadi sahabat karib. Meskipun sesekali mereka bertemu, mereka hanya bisa berdiri dengan penuh hormat. Sulit bagi mereka untuk menjadi dekat lagi. Baru setelah berita duka datang, Zhang Lin mengalami kejadian yang tidak menyenangkan di tahun-tahun terakhirnya, dia berubah menjadi iblis dan meninggal dunia. Yang Yi akhirnya membebaskan diri dari semua belenggu dan bergegas menuju Gunung Ungu, mengorbankan hidupnya demi cinta. 10.000 tahun telah berlalu dan Laut Biru telah berubah menjadi ladang Murbei. Namun, bagi mereka, itu masih merupakan momen perpisahan. Hati mereka tidak pernah berubah. Cahaya pagi yang abadi membekukan pemandangan yang menyedihkan ini. Ye Fan tidak ingin melihat lagi dan berbalik untuk memasuki kedalaman lembah para dewa.
Sepanjang jalan, ada darah segar dan mayat di mana-mana. Tengkorak-tengkorak ada di mana-mana. Semua makhluk purba telah mati. Tidak ada satu pun yang selamat. Pada saat fajar menyingsing, Zhang Lin mengeluarkan hukum ilahi yang mengguncang dunia. Selama berabad-abad, satu mimpi memutuskan Dao, membunuh seluruh lembah dewa. Ini adalah cahaya ilahi yang abadi. 3 raja leluhur agung dimusnahkan sepenuhnya. Keberadaan kuno yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan dimusnahkan sepenuhnya. Kehebatan dan gaya bertarung seperti ini sulit ditemukan di dunia ini. Dia telah membunuh 3 eksistensi tingkat suci kuno dalam satu malam. Keberanian dan tirani ilahi macam apa ini? Ye Fan memasuki kedalaman lembah dewa dan memasuki berbagai istana kuno. Dia dengan hati-hati mencari dan, pada akhirnya, mengambil sebuah kitab suci kuno dan beberapa harta karun langka. Namun, dia tidak menyapu bersih semuanya seperti belalang karena itu tidak sesuai dengan statusnya sebagai murid di bawah Kaisar Agung Wuxi. Tidak lama kemudian, dia berjalan keluar dari lembah. Api ilahi berdenyut di belakangnya, membakar dengan dahsyat dan menenggelamkan langit dan bumi. Dia mengaktifkan formasi terlarang asal surga yang dia buat bersama dengan Zhang Lin. Senior Yang Yi, saatnya untuk pergi. Ye Fan berkata dengan lembut. Masalah di sini sudah diselesaikan dan tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Yang Yi berdiri dan menggunakan pakaian putih bersihnya untuk membungkus tanah kuning. Dia menyekat tetes air mata terakhir di wajahnya dan berkata, aku tahu, aku mengerti. Ye Fan tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berhenti menangis dan sedikit kilau muncul di matanya. Dia menjadi teguh. Cahaya berkelebat dan hamparan pola Dao berkedip-kedip. Mereka melangkah ke gerbang alam kehampaan dan menghilang dari tempat ini. Pegunungan tak berujung terbakar. Energi dahsyat di bawah tanah mengalir deras dan berubah menjadi cahaya yang gemilang. Banyak gunung runtuh dan asap memenuhi langit. Itu terus-menerus runtuh seolah-olah akhir dunia telah tiba. Tempat ini menjadi gurun. Apa yang terjadi? Mengapa lembah para dewa dipenuhi dengan api? Apakah mereka sedang melakukan pengorbanan suci? Sungguh kuatnya fluktuasi kekuatan dewa. Mungkinkah mereka sedang menyempurnakan senjata kuno yang tak tertandingi? Sejak lembah dewa muncul, tempat ini telah lama menjadi tanah iblis. Tidak ada yang berani mendekat, dan mereka yang berani mengganggu dibunuh tanpa ampun. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu li adalah tanah terlarang. Ada yang tidak beres. Lihatlah gunung itu runtuh dan lembah itu runtuh. Sepertinya telah hancur. Siapa orang-orang ini? Mungkinkah mereka melancarkan serangan besar-besaran ke lembah para dewa? Akhirnya, semua orang menyadari ketidaknormalan itu. Beberapa orang mulai mengumpulkan keberanian mereka dan mendekat untuk melihat perubahan seperti apa yang sedang terjadi. Apa? Ada mayat di mana-mana di lembah dewa. Darah telah membentuk sungai dan mewarnai tanah menjadi merah. Tidak ada satupun yang selamat. Semua orang merasa ngeri. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Untuk benar-benar memusnahkan ras kekaisaran kuno, ini benar-benar tak terbayangkan. Gunung itu runtuh, lembah itu tenggelam, dan bumi yang besar itu runtuh. Segalanya sedang dihancurkan. Tempat ini menjadi tanah bencana dan tidak bisa lagi semegah sebelumnya. Bawahan Wuxi, Zhang Lin, dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Kaisar Agung untuk menekan dan menghancurkan lembah para dewa. Semua orang merasa ngeri. Kata-kata ini seperti kutukan iblis yang bergema di pegunungan dan jurang. Mereka bergemuruh dan bergema di langit dan bumi. Ini adalah formasi terlarang asal surga yang sedang beroperasi. Jejak yang jelas terus-menerus mendukung tempat ini, mengaktifkan kekuatan surgawi yang tak tertandingi. Seolah-olah seorang kaisar besar sedang mengaum. Lembah para dewa telah dimusnahkan. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Berita segera menyebar, memicu keributan besar. Kota ilahi adalah perhentian pertama, dan kemudian menyebar ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Pada awalnya, semua orang tidak percaya sama sekali. Tempat macam apa lembah dewa itu? Itu adalah ras kekaisaran yang hebat di antara 10.000 ras kuno. Meskipun tidak menghasilkan kaisar kuno seperti Gunung Phoenix Darah, Bukit Ulat Sutra Ilahi, atau Gua Api Kilin, itu masih sangat menakutkan. Itu adalah perlombaan besar yang agung. Itu benar-benar telah dimusnahkan. Tidak hanya lembah ilahi yang terbakar, bahkan wilayah itu pun runtuh. Semua gunung-gunung besar runtuh. Ada orang yang bersumpah kepada langit bahwa mereka melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Hal ini memicu keributan yang luar biasa. Segera setelah itu, berita itu diverifikasi. Tidak diketahui berapa banyak orang Siulian yang bergegas untuk melihat sendiri apa yang sedang terjadi.
Ada manusia di antara mereka, dan bahkan ada lebih banyak ras kuno dengan bentuk dan penampilan yang berbeda. Semua makhluk di sini terkejut. Semua yang ada di sini terlalu menakutkan. Tidak ada satupun dari mereka yang dibiarkan hidup. Lembah dewa telah dimusnahkan, dan itu adalah satu klan yang dimusnahkan. Ini adalah berita yang mengejutkan semua orang seperti Guntur. Itu membuat telinga semua orang berdering dengan suara weng-weng, dan bahkan jiwa mereka terguncang. Wilayah utara segera dilemparkan ke dalam kekacauan. Itu terlalu mengejutkan. Semuanya terlalu tak terbayangkan. Ras kekaisaran kuno dimusnahkan, menjadi sejarah dalam satu malam, selamanya menghilang. Kaisar Agung, umat manusia masih memiliki Kaisar Agung yang belum mati. Wu Xi yang memberi perintah untuk memusnahkan lembah para dewa. Ketika berita ini dirilis, itu bahkan lebih mengejutkan daripada lembah dewa yang dimusnahkan. Semua orang tercengang, hampir membatu. Bawahan Wu Xi, Zhang Lin, dengan sungguh-sungguh melaksanakan keputusan Kaisar Agung untuk memusnahkan lembah para dewa. Suara ilahi ini, setelah didukung oleh formasi ilahi asal surga, menjadi semakin keras dan keras. Pada akhirnya, suara itu bahkan lebih keras daripada guntur surgawi. Suara itu bergemuruh dan meruntuhkan puluhan ribu gunung. Ini adalah suara yang sebanding dengan caci maki seorang kaisar besar. Setiap orang yang mendengarnya merasakan jiwa mereka bergetar. Mereka ingin bersujud menyembah dan berlutut untuk selamanya. Pada akhirnya, gunung dan lembah runtuh, dan formasi terlarang asal surga yang tak tertandingi menghilang tanpa jejak. Jejak yang ditinggalkan oleh Ye Fan dan yang lainnya benar-benar terhapus. Zhang Lin sudah meninggal, tapi nama ini seperti tanda ilahi Kaisar Surgawi. Itu tidak akan pernah terhapus, dan terukir di hati semua orang. Zhang Lin menekan wilayah utara dan memusnahkan seluruh lembah para dewa. Gaya yang luar biasa. Yang berada di bawah Kaisar Agung Wu Xi memang luar biasa. Tak terbayangkan dia membunuh ras kekaisaran kuno yang hebat. Seluruh wilayah utara gempar. Semua ras mendiskusikan hal ini seperti air mendidih. Sulit untuk menenangkan diri. Gunung-gunung runtuh dan lembah-lembah runtuh. Formasi asal mula surga kuno menghilang tanpa jejak. Banyak pembudidaya dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke lembah dewa untuk mencari harta karun. Di masa lalu, tidak ada yang berani masuk ke tempat ini. Tapi sekarang, semua makhluk hidup bergegas masuk bersama-sama. Banyak pembudidaya manusia dan ahli ras kuno membuka satu demi satu istana batu yang terbakar di urat nadi bumi yang cekung dan mencari melalui reruntuhan. Ada orang yang menemukan banyak harta karun dan beberapa harta karun langka. Lusinan harta karun besar dibuka satu demi satu. Pada hari ini, wilayah utara berada dalam kekacauan. Hati para ras kuno bergetar. Mereka semua gelisah dan takut. Lembah dewa dijarah dalam waktu kurang dari sehari. Banyak orang merasa hati mereka sakit karena perbendaharaan ilahi yang sebenarnya telah dibakar habis. Hanya ketika Raja Leluhur secara pribadi tiba, barulah pegunungan menjadi tenang. Semua orang yang berkultivasi mundur dalam ketakutan. Peristiwa besar seperti itu telah mengguncang wilayah utara dan mengejutkan seluruh dunia. Tidak mungkin bagi Raja Leluhur yang terbangun untuk tidak memperhatikan. Sebenarnya, ada ketakutan yang tak terlukiskan dalam hati mereka. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada mereka betapa menakutkannya tiga raja kuno lembah para dewa. Tapi mereka telah dibunuh begitu saja. Mereka tidak punya pilihan selain datang sendiri dan menyelidikinya. Mereka ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Apakah manusia Wu Xi benar-benar hidup? Bahkan muridnya bisa menekan lembah dewa. Zhang Lin ini pasti adalah orang bijak agung yang maha tahu. Pada hari ini, banyak raja kuno berkumpul di reruntuhan. Mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka merasakan ketakutan yang tak terlukiskan dan tubuh mereka membeku. Dalam pertempuran ini, hanya satu wanita dari lembah dewa yang keluar. Dia tidak terbunuh, sementara yang lainnya terbunuh. Orang yang selamat itu bernama Zi Tianfeng. Dia adalah saudara perempuan Zi Tiandu. Ah! Pangeran Surgawi meraung. Wajahnya pucat saat dia menghancurkan cangkir teh. Bagaimana bisa Wu Xi masih hidup? Dia mengertakkan gigi. Kehancuran lembah para dewa kali ini adalah pukulan besar bagi prestisenya. Sebagai putra dewa, dia memiliki lingkaran cahaya yang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, tapi dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Chapter 805 Berjuang dan menaklukkan tujuan Dharma. Kehidupan seseorang hanyalah sekejap dalam sungai waktu yang panjang. Tapi jika Anda mati, itu selamanya, bahkan lebih lama dari usia. Jangan berbicara tentang kematian dengan mudah karena hidup ini jauh lebih singkat daripada kematian. Hal ini layak untuk dihargai.
Ini adalah kata-kata yang pernah diucapkan Zhang Lin sebelumnya. Yang Yi memikirkannya dengan linglung dan matanya menjadi buram lagi. Pada akhirnya, dia memeluk tanah kuning dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Di mana perhentian berikutnya? Mungkin itu adalah rumah tua guru Tao Yuan, mungkin itu adalah tempat tinggal keturunan Zhang Lin, atau mungkin itu adalah Danau Giok. Ye Fan melihat kepergiannya dan hanya bisa menghela nafas. Dia tidak bisa membantunya karena banyak hal yang harus dilakukan sendiri. Hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar melewati ujian ini. Wilayah utara berada dalam kekacauan. Lembah dewa yang tak terduga telah dimusnahkan dan disingkirkan dari berbagai ras. Ini menjungkirbalikkan pikiran semua orang dan melebihi harapan semua orang. Sebagai salah satu ras kerajaan kuno yang hebat, mereka telah mengalami ribuan kesengsaraan dan telah ada sejak zaman kuno. Musuh macam apa yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Zaman kuno sangat kejam. Ras-ras kuno itu seperti pepohonan di hutan dan telah mengalami pertempuran berdarah. Pertempuran antar ras dapat dengan mudah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Mereka adalah yang terbaik. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa diwariskan? Semakin sering mereka bertempur, mereka menjadi semakin berani, dan mereka diberi gelar sebagai ras kerajaan. Mereka terbiasa dengan adegan-adegan hebat dan telah menghadapi musuh-musuh besar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melewati bencana besar di era kuno, mereka mengira bisa menguasai dunia dan perlahan-lahan berkultivasi selama ribuan tahun. Siapa sangka bahwa mereka akan dihancurkan segera setelah mereka dilahirkan. Terlebih lagi, hal ini dilakukan oleh umat manusia yang mereka pandang rendah. Kita harus tahu bahwa di era kuno, ras ini tidak dipandang dengan baik dan telah menghadapi pemusnahan beberapa kali. Mereka telah mencapai hari ini dengan susah payah. Mereka baru saja terbangun dari tidurnya dan mengira bahwa era kejayaan mereka telah tiba, namun inilah akhirnya. Banyak ras kuno tersentak dan merasakan kedinginan di hati mereka. Seluruh wilayah utara tidak tenang. Hanya umat manusia yang bersemangat dan darah mereka mendidih. Orang-orang di bawah komando Kaisar Agung Wuxi telah menggerakkan hati semua orang. Dampak dari pertempuran ini terlalu besar. Semua ras kuno ketakutan. Bahkan lembah dewa yang kuat telah dihancurkan. Siapa yang tidak takut? Ye Fan sangat bersyukur setelah mendengar berita ini. Zhang Lin tidak mati sia-sia. Dia telah menekan wilayah utara dalam satu pertempuran dan semua orang takut. Dia tidak membuang waktu dan bergegas ke tempat pemakamannya untuk mengambil tubuh aslinya. Daerah pegunungan itu tenang. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tidak ada satu pun suara yang terdengar. Ye Fan menggali lapisan tanah dan pergi beberapa ribu meter di bawah tanah. Ekspresinya berubah saat itu juga. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Dia segera menjadi cemas. Ini adalah tubuh Dao-nya, fondasi untuk membuktikan Dao. Dia tidak bisa menanggung kecelakaan sekecil apapun. Siapa yang datang ke sini? Ketika dia sampai di bagian terdalam dari bawah tanah, dia melihat lubang pencuri, seolah-olah itu dibuat oleh alam. Hidung Ye Fan hampir menjadi bengkok karena marah, dia mengumpat, anjing itu Duan De. Lemak tidak bermoral ini tidak ada di depannya. Jika dia ada di sini, dia tidak akan keberatan menggantungnya dan memukulinya, mengubahnya menjadi preman dan mengubahnya menjadi iblis gila. Saya seorang arkeolog yang hebat. Hanya ada barisan kata-kata ini di ruang batu bawah tanah, dan pola formasi surga asal yang telah disiapkan Ye Fan hancur. Duan gendut. Ye Fan mengertakkan gigi. Di mana bajingan ini sekarang? Bagaimana dia bisa menemukannya? Dia meninggalkan tempat ini dan menggunakan teknik transformasi langit dan bumi untuk meremajakan cangkang daging ini. Dia kemudian berjalan menuju kota manusia karena dia ingin tahu apa yang telah terjadi selama sebulan dia menghilang. Dia tidak tahu apakah dia tidak mengerti, tapi sekarang dia mengerti, dia terkejut. Si gendut ini benar-benar berani membuat keributan. Pangeran Surgawi disebut telur, dan Yuan Gu disebut semangka. Dia menantang di mana-mana dan mengancam untuk bertarung dalam pertempuran yang menentukan, tetapi setiap kali, dia akan melewati musuh dan tidak pernah bertarung. Si gendut terkutuk ini telah memprovokasi dan berteriak-teriak di mana-mana selama sebulan. Bahkan lembah para dewa dikutuk seperti palu. Dia memiliki semangat menjadi musuh seluruh dunia dan menjadi satu-satunya di dunia. Itu juga semacam kemampuan bahwa dia belum terbunuh dan masih hidup. Selama bulan ini, sein fisik dari umat manusia menjadi pusat perhatian. Jika bukan karena kehancuran lembah dewa, dia pasti akan menjadi topik pembicaraan. Ye Fan tidak bisa berkata-kata. Meskipun orang-orang yang diprovokasi Duan De adalah orang-orang yang ingin dia bunuh, bajingan ini benar-benar meminta untuk dipukuli.
Dalam setengah bulan berikutnya, wilayah utara berada dalam kekacauan. Semua ras berpikir dan menyelidiki secara rahasia, ingin mengetahui kebenarannya. Gunung Phoenix Darah, Bukit Ulat Sutra Ilahi, dan Gua Api Kilin telah menghasilkan kaisar kuno sebelumnya. Sulit untuk mengatakan apakah ada senjata kaisar atau sumber daya tersembunyi lainnya. Bahkan mereka terkejut dan mencari kemana-mana. Apakah kaisar kuno yang agung itu masih hidup atau tidak menjadi hal yang menyakitkan bagi semua ras kuno? Menurut akal sehat, dia seharusnya tidak hidup di dunia ini, tapi pertempuran ini terlalu menakutkan. Mengapa seperti ini? Raja leluhur kuno bergumam dan merenung untuk waktu yang lama tanpa mengatakan apapun. Selama tahun-tahun kuno, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit dan binatang-binatang aneh mengamuk. Pertempuran besar sering terjadi antara ras yang berbeda, tetapi jarang terjadi semudah ini. Lembah para dewa benar-benar hancur dalam satu malam. Pada bulan berikutnya, wilayah utara masih dalam kekacauan. Tidak ada yang berani melakukan gerakan besar karena takut menyentuh beberapa garis bawah. Akhirnya, keluarga kekaisaran kuno yang besar berdiskusi dan mengeluarkan pemberitahuan. Mereka mengatakan bahwa menjadi abadi adalah tujuan akhir dari para kultivator dan tidak perlu saling membunuh di jalan ini. Ketika berita ini dirilis, dunia menjadi gempar. Nada suara ras kuno jelas sedikit melunak, seolah-olah mereka tidak lagi tinggi dan perkasa dan bersedia untuk hidup harmonis dengan umat manusia. Terlepas dari apakah itu kaisar kuno atau kaisar manusia yang hebat dari generasi berikutnya, mereka semua mengatakan bahwa semua hal saling memperkuat dan menaklukkan satu sama lain. Ada alasan untuk reproduksi ras yang berbeda, dan surga memperlakukan semua orang dengan setara. Seseorang dari keluarga kekaisaran kuno mengucapkan kata-kata ini, dan itu mengguncang dunia. Apakah mereka mengubah sikap pantang menyerah mereka? Apakah mereka benar-benar akan memperlakukan umat manusia dengan damai? Setelah para master sekte umat manusia mengetahui hal ini, mereka samar-samar menebak ketakutan dan niat ras kuno. Mereka dengan cepat menanggapi, mengatakan bahwa era besar yang jarang terlihat telah tiba dan bahwa itu harus menjadi zaman yang berkembang dan bukan zaman kekacauan yang menakutkan. Pada periode waktu berikutnya, kekacauan di wilayah utara mereda dengan sangat baik. Entah itu ras manusia atau ras kuno, mereka semua menghela napas panjang. Selama periode waktu ini, semua pihak saling menyelidiki satu sama lain. Mereka mengirimkan beberapa sinyal melalui beberapa acara khusus, dan banyak di antaranya adalah masalah kritis. Sekte-sekte besar manusia juga mengungkapkan sikap mereka pada waktu yang tepat. Kelima wilayah itu sangat luas dan tak terbatas, dan ada banyak gunung dan sungai terkenal yang bisa ditaklukkan. 10.000 ras tidak akan kekurangan tanah murni. Pertempuran Zanglin telah mengguncang wilayah utara, dan dunia tampaknya telah tenang. Tidak mungkin kekacauan akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, semua sekte besar tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sementara. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Leluhur, pertempuranmu ini menyebabkan berbagai ras di alam abadi kuno tertinggi takut padamu. Pencapaianmu akan selamanya dikenang oleh umat manusia. Ye Fan menghela nafas panjang. Dia menuangkan semangkuk anggur ke tanah dan mempersembahkannya kepada leluhurnya. Pada saat yang sama, dia merasakan nostalgia. Ketenaran Kaisar Agung Wuxi benar-benar tak tertandingi. Kali ini, meminjam namanya telah memainkan peran yang tak terbayangkan. Ini mungkin tidak akan bertahan lama. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Jika dia ingin terus mengejutkan mereka, itu hanya akan menjadi semakin sulit. Meskipun masih ada beberapa langkah yang bisa dia lakukan, itu belum waktunya. Paling tidak, akan ada masa damai. Dia harus segera tumbuh dewasa sehingga ketika kekacauan gelap yang sebenarnya meletus, dia akan memiliki pijakan. 10.000 ras kuno terkait erat dengan 7 zona terlarang kehidupan besar. Ini adalah tempat yang bahkan kaisar kuno pun tidak dapat sepenuhnya meratakannya dengan tanah. Jika dipikirkan secara mendalam, hal itu terlalu menakutkan. Apakah periode perdamaian relatif telah tiba? Semua orang bersukacita. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa lama hal ini akan berlangsung. Duan de Bajingan, kemana kamu pergi sebenarnya? Ye Fan mengumpat. Amitabha. Pada hari ini, di gurun barat yang jauh, nyanyian Buddha kuno terdengar dari Gunung Meru, mengguncang semua kuil kuno. Pada hari ini, seorang anak Buddha dari gurun barat melintasi benua tengah dan memasuki gurun timur. Akhirnya, dia datang ke wilayah utara dan membawa sebuah keputusan. Damai di bawah langit. Hanya ada 4 kata ini, berani dan kuat. Saat itu dibuka, dao surgawi bergemuruh. Suara-suara ilahi turun dari langit dan cahaya dao mengalir ke langit.
Seolah-olah sekelompok Buddha kuno sedang melantunkan nyanyian. Suara mereka bergema ke seluruh dunia, mengejutkan semua orang. Sang Buddha petarung yang berjaya belum mati. Berita ini segera menyebar dengan cepat. 5 wilayah terguncang, dan bahkan ras-ras kuno pun terkejut. Semua raja kuno terguncang. Sebelumnya, dikabarkan bahwa ia telah meninggal dunia dalam pengasingan. Tak disangka, dia tidak mati dan masih hidup di dunia ini. Bahkan ras kuno pun memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tapi mereka tidak bisa tidak mewaspadainya, apalagi ras manusia. Siapakah Buddha petarung yang berjaya? Dikabarkan bahwa dia adalah Kera Suci, adik dari Kaisar Suci petarung kuno. Dia tumbuh di bawah bimbingannya dan kultivasinya sangat tinggi. Saat itu, dia tidak takut pada apapun dan bisa mengamuk di seluruh dunia. Kultivasinya sebanding dengan Kaisar Suci pada usia yang sama dan dia telah membunuh banyak makhluk kuat. Jika itu benar-benar dia, bahkan Raja kuno terkuat pun harus berpikir 2 kali sebelum melompat keluar. Selain itu, setelah ras kuno keluar, mereka semua pergi ke tanah kuno garis keturunan Kera Suci pertempuran untuk mencari. Mereka tidak merasakan aura senjata Kaisar Suci yang lama. Banyak orang menduga bahwa senjata itu telah diambil oleh adik laki-lakinya. Adik dari Kaisar pertempuran kuno, jika dia memiliki senjata kekaisaran kuno, siapa yang bisa menolak? Tidak akan terlalu menjadi masalah jika dia ingin memusnahkan seluruh ras. Dia telah keluar dari pengasingannya saat ini dan mengeluarkan keputusan seperti itu. Hal itu tentu saja akan menyebabkan keributan besar. Apakah Sang Buddha petarung yang berjaya sedang mencoba menengahi konflik saat ini dan membuat semua pihak tenang? Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun untuk menentangnya. Ye Fan cukup terkejut. Lao Zi, Sakyamuni, Buddha petarung yang berjaya. Akhirnya masih ada salah satu dari nama-nama yang sudah dikenal di dunia ini yang belum pergi jauh. Tidak lama kemudian, wilayah utara berada dalam diskusi yang panas. Itu hampir mendidih karena ras kuno sebenarnya telah mengusulkan untuk mengadakan pertemuan ras Myriad. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan, dan kemungkinan besar terkait dengan Buddha petarung yang berjaya. Pada saat itu, semua ras harus mengirim orang untuk berpartisipasi. Pertemuan akbar seperti itu pasti akan menimbulkan sensasi. Banyak master sekte dari ras manusia yang menanggapi. Mereka merasa bahwa harus ada pertemuan seperti itu. Pada saat itu, mereka bisa duduk dan mendiskusikan beberapa masalah penting secara rinci.